Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bertemu lagi untuk mempelajari sebuah teori tentang teorema central limit. Ini berkaitan dengan mata kuliah statistik kedua. Teori ini atau materi ini kita ambil dari bukunya McGraw-Hill Education dari Lynn Douglas ya. Kita langsung mulai aja. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membahas tentang metode sampling ya, bahwa ada 4 metode sampling probabilitas yang kita ketahui, yaitu simple random, systematic random, stratified, dan cluster sampling. Nah, setiap metode ini punya penjelasan masing-masing ya. Kita bahas sedikit. Simple random adalah sebuah metode pengambilan sampel secara acak yang paling sederhana. Nah, tapi sebelum itu kita review lagi ya, bahwa kenapa sih kita harus mengambil sampel dari sebuah populasi. Nah, karena pada sebuah populasi nih, misalnya kita melakukan sebuah penelitian yang populasinya adalah seluruh penduduk di suatu desa atau di suatu kelurahan. Nah, nggak mungkin kan kita mewawancara, misalnya di sebuah desa jumlah penduduknya ada 1000 penduduk. Nah, akan sangat menyulitkan ketika kita harus mewawancara seluruh populasi atau seluruh penduduknya. 1000 kita wawancara, yang pasti akan mengeluarkan banyak biaya, tenaga, kemudian akan sangat repot. Nah, maka kita bisa menggunakan metode sampling untuk mewawancara hanya beberapa saja untuk mewakili populasi ya, yang disebut dengan sampling. Nah, metode sampling yang pertama adalah simple random sampling. Nah, ini kita bisa memakai yang namanya tabel angka acak. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, pakai angka acak, tabel angka acak. Kemudian systematic random, ini pengambilan sampel secara sistematis namun tetap acak ya. Kemudian stratified, ini adalah berdasarkan strata atau tingkatannya. Kita bisa menggolongkan sampel berdasarkan misalnya jenis industrinya, berdasarkan ukuran perusahaan, atau misalnya berdasarkan profit ya, atau keuntungan perusahaan. Kita bisa kelompokkan sehingga kita bisa mengambil berapa sampel-sampel yang harus kita ambil di setiap strata perusahaan. Nah, selanjutnya ada cluster sampling. Nah, ini berdasarkan wilayah geografis ya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar sampling error, lalu bagaimana perhitungan sampling error, dan bagaimana dalam menentukan sampel mana yang paling mendekati dengan rata-rata populasinya. Kita ingat kembali bahwa semakin kecil nilai sampling errornya, itu nilai sampel tersebut semakin akurat atau semakin mewakili rata-ratanya. Nah, kemudian ternyata ada sebuah metode lagi yang keakuratannya itu lebih besar daripada kita sekedar menghitung error sampling, yaitu dengan menghitung distribusi sampling dari rata-rata sampel. Nah, bagaimana kita mengetahui distribusi sampling dari rata-rata sampel sehingga bisa dengan akurat mewakili populasinya? Nah, kita akan mengetahui nanti dari materi kita ini bahwa rata-rata dari semua sampel itu akan sama dengan rata-rata populasinya, dan sebaran atau dispersi dari distribusi sampling rata-rata sampel ini akan lebih sempit daripada distribusi populasinya. Dan kita juga akan mengetahui bahwa distribusi sampling itu nantinya bentuknya seperti lonceng atau terdistribusi normal ya. Kita juga sudah belajar apa itu distribusi normal, bagaimana bentuknya, bagaimana mencari probabilitasnya, dan sebagainya ya.
Kemudian pada akhirnya nanti kita akan menyimpulkan bahwa semakin besar sampel akan semakin kecil standar errornya. Sehingga apa? Kita akan menyimpulkan bahwa rata-rata sampel itu akan semakin mewakili atau merepresentasikan populasi tersebut. Oke. Nah, ini kita langsung saja ke perhitungan distribusi sampling ya. Di sini misalnya ada sebuah perusahaan bernama Tartus Industri yang punya 7 karyawan di bagian produksi. Kemudian masing-masing karyawan ini punya pendapatan per jamnya sendiri-sendiri ya. Kita bisa lihat diketahui di sini Joe punya pendapatan $7 per jam. Sam punya pendapatan $7 per jam. Sue punya pendapatan $8 per jam dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa buat tabel lagi, yaitu distribusi dari populasinya ya. Jadi yang early earningnya adalah $7, itu employee-nya ada 3 orang ya kan. Ini 1, 2, 3. Kemudian untuk yang $8 itu ada 3 juga. Dan yang punya pendapatan per jamnya itu $9 ada 1 orang. Oke, berarti ketika dijumlah di sini ada 7 orang. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapakah rata-rata populasinya? Kemudian bagaimanakah distribusi sampling dari rata-rata sampel ketika kita ambil sampelnya 2? Nah, kalau kita ambil 2, kira-kira distribusi samplingnya bagaimana? Kemudian bagaimana rata-rata dari distribusi sampling tersebut dan apa kesimpulannya? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, bagaimana menghitung rata-rata populasi. Jadi untuk menghitung rata-rata populasi konsepnya sebenarnya sama ya. Kita harus menghitung berapa sih jumlah dari pendapatan karyawan ini semuanya. Setelah kita jumlah, baru kita bagi berapa jumlah karyawannya. Nah, ini kita jumlah, hasilnya adalah 7,71 dari pendapatan semua karyawan dibagi dengan seluruh jumlah karyawan. Oke. Nah, rata-rata populasi itu disimbolkan dengan mu ya, dengan mu ini. Ini untuk menghitung rata-rata populasi. Oke, setelah kita tahu rata-rata populasinya adalah 7,71, kemudian kita akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan distribusi sampling dari rata-rata sampel ketika kita menentukan sampelnya itu berukuran 2 atau kita mengambil 2 sampel dari 7 populasi. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa kita ketika mengambil 2 sampel dari 7 populasi, maka kita perlu mengkombinasikan bagaimana semua kemungkinan yang terjadi ketika kita mengambil 2 sampel. Lalu berapa sih jumlah kemungkinannya, total kemungkinannya ya. Dengan asumsi bahwa sampel berukuran 2 ini kita memakai prinsip bahwa without replacement atau tanpa pengembalian. Nah, kita akan menghitung jumlah seluruh kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita mengambil sampelnya ada 2. Maka kita pakai rumus kombinasi ya. N besar kombinasi N kecil, atau jumlah populasinya kita kombinasikan dengan jumlah sampel, maka di sini 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 dikurangi 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 21. Maka di sini total seluruh kemungkinan sampel
seluruh kombinasi ya, kombinasi kemungkinan sampel itu ada 21 orang. 21 ya. Nah, 21 ini apa saja? Nah, kita lihat di sini adalah ringkasan distribusi sampling dari rata-rata sampelnya. Nah, ini adalah semua kemungkinan yang terjadi ketika kita hanya mengambil 2 sampel karyawan. Bisa jadi yang keluar sampelnya adalah Joe dan Sam, bisa jadi Joe dan Sue, dan seterusnya. Nah, masing-masing kemungkinan ini kita akan cari berapa rata-ratanya. Oke, misalnya Joe dan Sam punya pendapatan per jam $7 dan $7, maka ketika kita hitung rata-ratanya dapatnya 7 dan seterusnya. Nah, dari distribusi sampel ini kita akan distribusikan rata-ratanya ya. Jadi berapa sih rata-rata sampel yang nilainya $7? Oh, ternyata ada 3. Kita coba cari ya. 1, ini 2, ini 3. Oke, yang lain tidak ada lagi. Ada 3. Kemudian yang rata-rata sampelnya 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cari di sini. 7, 8, 9. Oke, ternyata ada 9. Dan seterusnya sampai totalnya ada 21. Nah, kita mau lihat probabilitasnya nih. Maksudnya apa, Bu? Berapa sih probabilitas bahwa sampelnya itu yang muncul adalah $7? Dari jumlahnya adalah 3, maka kita harus membagi 3/21, maka hasilnya adalah 0,1429. Begitu pula yang lainnya. Untuk mencari probabilitasnya adalah dengan membagi jumlah rata-ratanya ada berapa? 9 di sini dibagi 21. Maka ini hasilnya adalah 0,4285. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mana sih probabilitas yang paling besar? Jadi di antara rata-rata sampel ini. Nah, ternyata kita ketemu nih 0,4285, atau kalau kita jadikan persen ada sebesar 42,85% kemungkinan bahwa 2 karyawan yang terpilih ini nantinya adalah yang rata-rata sampelnya adalah 7,5. Ya, ternyata yang kemungkinannya paling besar adalah itu. Oke, kemudian setelah kita sudah meringkas distribusi sampling dari rata-rata sampelnya, kita akan menjawab nomor 3. Berapakah rata-rata distribusi samplingnya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita perlu menjumlahkan seluruh rata-rata sampel dibagi dengan seluruh jumlah sampelnya. Nah, dalam artian kita harus menjumlahkan seluruh angka ini, kemudian kita akan membaginya dengan 21 karena seluruh jumlahnya ada 21 ya. Nah, kalau memang tidak ribet, maka kita menghitungnya dengan mengalihkan antara sampel min-nya atau rata-rata sampelnya dengan berapa jumlah dari rata-rata sampel ini. Misalnya 7 kali 3, oke, ditambah dengan di sini 7,5 kali 9 ditambah dengan 8 kali 6 ditambah dengan 8,5 dikali 3. Nah, maka dari jumlah ini kita harus bagi dengan 21 karena jumlah dari rata-ratanya itu ada 21. Maka inilah yang disebut dengan rata-rata dari distribusi sampling. Nah, setelah kita hitung nih, ternyata kita bisa lihat rata-ratanya adalah 7,71. Masih ingat tadi kita menghitung rata-rata populasi? Rata-rata populasinya adalah 7,71. Maka kita bisa
tulis di sini rata-rata populasinya adalah 7,71. Ternyata sama ya, rata-rata distribusi sampling dengan rata-rata populasinya ini sama, yang artinya bahwa distribusi sampling ini ternyata merepresentasikan dari seluruh populasi, seperti itu ya, bahwa rata-rata populasi itu terwakili nih dari rata-rata sampelnya atau distribusi samplingnya, seperti itu. Nah, kemudian kita mau mengamati apa sih kesimpulannya. Nah, ketika kita membuat diagram atau grafik ya, kita membuat grafik antara distribusi populasinya dan dengan distribusi dari rata-rata sampel. Nah, tadi masih ingat ya, yang rata-rata sampelnya $7 ada 3 kalau tidak salah. Nah, ini dia ada 3, 7,5 ada 9, $8 ada 6, dan 8,5 ada 3. Maka ketika berdasarkan tabel dari 84 ini kita buat grafiknya, maka hasilnya ternyata seperti ini. Distribusi sampelnya seperti ini. Nah, kalau kita bikin grafik, maka seperti ini bentuknya. Ini berbentuk lonceng, maka bisa disebut bahwa distribusi dari rata-rata sampel ini terdistribusi normal. Nah, sementara bagaimana dengan distribusi populasinya? Nah, kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Dia cenderung rata ke kiri ya, lebih condong ke kiri. Karena kan tadi dari 7 karyawan tadi yang $7 pendapatannya $7 ada 3 orang, di sini juga 3 orang, dan yang $9 hanya 1. Maka bentuknya cenderung ke kanan ya, tidak di tengah, maka ini tidak terdistribusi normal. Sementara kalau kita menghitung distribusi dari rata-rata sampel, bentuknya menjadi berbentuk distribusi normal seperti itu. Maka kita bisa menyimpulkan di sini rata-rata sampel ini ternyata memberikan perkiraan yang akurat atau yang merepresentasikan populasinya atau merepresentasikan rata-rata sebenarnya dari populasi, seperti itu ya. Oke. Bentuk dari distribusi rata-rata sampel berbeda ya dengan distribusi dari populasi. Kita lihat tadi di sini bentuknya terdistribusi normal, tapi kalau ini lebih cenderung ke kiri. Oke. Jadi kita juga bisa menyimpulkan di sini bahwa semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil penyebarannya. Maksudnya bagaimana? Maka hasil rata-ratanya menjadi lebih stabil. Nah, dibuktikan dengan ketika kita menghitung rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, seperti itu. Tadi yang kita bilang bahwa sebaran atau penyebaran data pada distribusi sampel ini lebih sempit. Nah, di sini ya, kalau ini kan agak renggang ya. Kenapa lebih sempit penyebarannya? Karena ada yang 7, ada yang 7,5, ada yang 8, masing-masing punya selisih 0,5. Kalau di sini selisihnya 1 dan 1, maka penyebarannya terlampau lebih luas. Nah, tapi kalau di sini lebih sempit gitu. Nah, kita akan masuk ke teorema central limit. Jadi, apakah yang dimaksud dengan teorema limit tengah atau teorema central limit ini? Jadi, ketika sebuah populasi itu mengikuti atau sudah terdistribusi normal, maka ukuran kalau kita ngambil sampel berapapun itu otomatis juga akan terdistribusi normal juga. Nah, tetapi ketika kita mengambil populasi kemudian kita distribusikan ternyata bentuknya simetris atau tidak normal atau seperti tadi ya melenceng ke kanan atau ke kiri,
itu kita bisa bentuk menjadi distribusi normal ketika kita bisa mengambil sekitar paling tidak ada 10 sampel. Nah, maka ketika kita sudah menghitung seperti tadi distribusi samplingnya, distribusi rata-rata samplingnya, maka akan menjadi normal. Nah, tadi kalau simetris minimal adalah 10 sampel ya. Tapi kalau misalnya populasinya miring ke kanan atau ke kiri, skewed tadi seperti ini atau bentuknya seperti ini distribusi populasinya ya, maka kita membutuhkan paling tidak ada 30 sampel atau lebih agar distribusi rata-rata sampelnya ini mendekati bentuk normal seperti itu. Nah, ini adalah penggambarannya. Nah, pada intinya adalah kalau teorema central limit ini berbunyi bahwa semakin besar ukuran sampel yang diambil dari populasi manapun, itu distribusi rata-rata sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Dalam artian bagaimana? Semakin besar sampelnya akan semakin menunjukkan populasinya atau merepresentasikan populasinya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk menghitung standar error. Ya, standar error rumusnya adalah seperti ini. Nah, standar error ini menunjukkan apa? Standar error ini menunjukkan seberapa besar sih variasi rata-rata sampel dari rata-rata populasi. Maksudnya gimana? Kalau yang tadi, kalau kita lihat selisih antara rata-rata sampel itu 0,5 ya, dan kalau selisih antar sampelnya itu 1, maka standar error ini akan menunjukkan kepada kita seberapa besar sih variasi rata-rata sampelnya dari rata-rata populasi. Ketika sampelnya berukuran semakin besar, maka standar error ini akan bernilai semakin kecil, sehingga nanti akan membuat dispersi atau penyebaran rata-ratanya itu juga lebih kecil dari penyebaran populasi. Dalam artian pada intinya adalah agar sampling ini membentuk distribusi yang normal. Nah, ini adalah untuk menghitung distribusi sampling dari rata-rata sampel. Masih ingat ya teman-teman dengan z-score. Nah, ini adalah untuk menghitung z-value atau z-score ketika kita sudah tahu berapa standar errornya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari distribusi sampling. Oke, kita bahas sedikit ya. Misalnya sebuah departemen dari perusahaan cola, dia menyimpan catatan mengenai jumlah isi cola dalam botol jumbo mereka. Oke, jumlah dari sebenarnya setiap botol ini sangat penting ya, tapi bervariasi. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan nih cola ya, lagi ngisi botolnya menggunakan mesin dan diawasi oleh penjamin mutunya. Kemudian mereka mengawasi apakah setiap botol ini terisi dengan jumlah yang sama atau ada yang terlalu banyak nih. Ada yang terlalu dikit atau terlalu banyak. Nah, artinya apa? Mereka mau mengecek ketidaksesuaian pengisian dengan label yang ada. Oke, kalau misalnya mengisinya terlalu sedikit bagaimana loh? Tidak sesuai dong dengan label. Misalnya di label tulisannya adalah 250 mili. Nah, ketika hanya mengisi misalnya 200 mili, maka otomatis akan mendapatkan komplain ya dari pelanggan. Tapi kalau misalnya mereka mengisi terlalu banyak, maka artinya apa? Justru mereka akan rugi ya, karena kan keuntungannya akan berkurang karena mereka mengisinya terlalu banyak yang seharusnya diisi ke botol-botol yang lain. Nah, si perusahaan ini mencatat bahwa jumlah isi cola ini berdistribusi normal. Yang diketahui adalah
rata-rata populasinya ada 31,2 ons, kemudian simpangan bakunya adalah 0,4 ons, dan pada saat jam 8 pagi itu dari penjamin mutunya sudah memilih secara acak 16 botol dari jalur produksi. Dan ketika dihitung dari 16 botol itu punya rata-rata 31,38 ons. Atau ini adalah rata-rata sampel. Ya, kemudian pertanyaannya adalah apakah hasil ini termasuk tidak biasa atau ini bisa ditoleransi? Nah, rata-rata sampel 16 botol ini bisa ditoleransi enggak? Maksudnya lolos kualifikasi lolos penjaminan mutu enggak? Nah, seperti itu. Dan pertanyaan kedua adalah apakah mungkin proses pengisian saat ini terlalu banyak? Karena kan kalau kita lihat rata-rata dari 16 botol ini lebih banyak ya, lebih banyak dari rata-rata populasinya. Nah, dengan kata lain, apakah sampling error, ini kan sampling ya, sampling error sebesar 0,18 ons dapatnya dari mana? Dari rata-rata sampling dibagi dengan rata-rata populasi ya. Masih ingat ya, dulu sampling errornya adalah dengan cara mengurangi rata-rata sampling dengan rata-rata populasi. Ada yang hasilnya plus atau minus. Kalau minus berarti underestimate, kalau under dan overestimate ya. Kalau plus berarti over. Nah, ternyata ini hasilnya adalah lebih besar ya. Plus. Jadi ternyata kelebihan nih dari sampelnya tadi. Nah, apakah dengan sampling error sebesar ini adalah termasuk wajar atau tidak wajar? Nah, kita akan hitung menggunakan rumus Z-score untuk mengetahui probabilitasnya. Oke. Rumus Z-score adalah rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan, ini adalah rumus dari, ingat, standar error ya. Kita lihat di sini. Standar error. Nah, karena ini tadi adalah sampling error. Ini sampling error ya. Ini adalah standar error. Jadi untuk mencari Z-score-nya adalah dengan membagi antara sampling error dan standar error. Nah, didapatilah nilai Z-score-nya sebanyak 1,80. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya? Silakan teman-teman bisa melihat ya, dengan nilai Z-score sebesar 1,80 ini ada di angka berapa ya. Nah, setelah kita lihat ternyata nilai dari Z-score sebesar 1,80 itu nilainya adalah 0,4641. Nah, semoga masih ingat bagaimana cara menentukan probabilitasnya ya. Nah, kita lihat di sini di di chart 87 ini adalah distribusi dari populasi ya. Tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa distribusi populasinya berbentuk normal, distribusi normal ya. Nah, di sini adalah 31,20. Dari mana ini? Ini adalah besarnya rata-rata populasi. Ya, rata-rata kan selalu ada di tengah ya, nilai tengah. Maka di sini adalah rata-rata populasi. Kemudian tadi sampelnya itu setelah dihitung rata-rata sampelnya adalah 31,38. Maka ada di sebelah kanannya ya, ada di sini. Nah, kemudian tadi kita sudah hitung Z-score-nya di angka 1,80. Nah, 1,80 itu nilai dari antara 31,20 sampai Z-score dari pengurangan sampling error dan juga
Z-score-nya dari sampling error dibagi dengan standar errornya. Nah, ternyata nilai ini itu ada di sini. Nah, ada di sini ya. Nah, ingat bahwa setengah area ini itu nilainya adalah 0,50. Nah, ketika dari area yang saya arsir ini semuanya kita jumlahkan, itu terdapat probabilitasnya yaitu sekitar 96%, 96,41%. Nah, artinya apa? Pada pengisian botol di antara rata-rata populasi sampai pada rata-rata sampel ini berada pada batas yang aman atau batas yang wajar ya. Dan sisanya bagaimana kalau di sini? Nah, ini nih yang kemungkinannya sangat kecil ketika lebih dari 31,38 rata-ratanya tadi ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian seperti ini itu masih umum atau masih bisa diterima dengan sampling errornya masih terlampau kecil ya, 0,18 ons atau selisihnya hanya 0,18 ons dari rata-rata populasinya. Maka ini masih dalam batas wajar ya, dan masih mendekati batas normal ya, tidak terlalu jauh menyimpangnya dari rata-rata populasi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Silahkan teman-teman berlatih dari soal-soal berikut. Ini masih berkaitan dengan 4 metode distribusi sampling. 4 metode sampling yang sudah dijelaskan di awal. Dan ini soalnya adalah tentang 24 toko Domino's Pizza di Kalimantan Timur. Silakan, selamat mengerjakan teman-teman dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.